Conan merupakan anggota Akatsuki dan pendirinya. Pada periode awal, Akatsuki dibentuk Conan bersama dengan dua sahabatnya, yaitu Nagato dan Yahiko. Conan terkenal cerdas dan berkepala dingin. Penggambaran cool pada perempuan ini, namun tetap berhati lembut, itu adalah Conan. Namun, dengan kematian Yahiko yang tepat berada di depan matanya, membuat sifat Conan dan Nagato pun berubah. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin mau ngingetin nih, jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini, agar juga membantu Mimin buat move on dari mantan Mimin yang udah jadian sama orang lain sekarang. Mana cowok yang sekarang itu lebih ganteng dan lebih sukses dari Mimin? Sedih sekali teman-teman. Jadi, kira-kira apa ya yang harus Mimin lakuin supaya bisa menerima kenyataan ini? Dan Mimin juga mau tanya nih ke kalian, kira-kira kalian setuju apa enggak jika Mimin mengikut sertakan link Saweria di video atau di channel ini? Hitung-hitung ya bisa nambahin Mimin buat beli makan di kosan. Hehehe. Oke, mari kita lanjut. Conan, saat kecil ia harus berjuang sendirian karena keluarga Conan harus menjadi korban dalam perang dunia shinobi yang kedua. Setelah sekian lama, akhirnya Conan bertemu dengan Yahiko dan memutuskan untuk menjadi sahabat senasib sebagai korban perang dan untuk bertahan hidup tentunya. Tidak lama setelah itu, mereka pun bertemu dengan anak berambut merah bersama seorang anjing imut. Enggak seorang, berarti bersama seekor anjing imut. Anak ini bernama Nagato yang kelak sangat berperan besar dalam cerita alur di Naruto, teman-teman. Dengan mengalami keadaan yang sulit, mereka memutuskan untuk saling bekerja sama demi menyambung hidup mereka. Mereka semua adalah anak dari korban perang, dan itulah yang menjadikan alasan apapun untuk perang sebenarnya tidak dibenarkan, karena dalam perang akan selalu ada orang yang tidak berdosa yang ikut terseret di dalam permasalahan pemerintah. Akhirnya, membuat mereka harus rela berjuang mencari makanan untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mencuri makanan di sebuah pasar di Amegakure. Hanya cara itulah yang terlintas di benak mereka untuk bisa mendapatkan makanan. Namanya juga anak-anak gitu loh. Tak jarang pula trik yang mereka pakai yaitu dengan mengalihkan perhatian dengan bertanya mengenai kejadian yang hangat terjadi di desa, sementara rekan mereka mencuri ikan besar. Tidak hanya Yahiko, Chibi yang merupakan seekor anjing yang dimiliki Nagato tadi ikut membantunya untuk mencuri makanan, teman-teman. Sungguh kerjasama tim yang sangat hebat dan mengharukan sih buat Mimin. Sebuah kebahagiaan sederhana yang didapat dari anak-anak ini karena akhirnya mereka bisa memakan makanan yang enak dan mereka sangat senang akan pencapaian sederhananya tersebut. Di balik kisah senang mereka, tentu ada juga kejadian pahit yang mereka alami. Sangat sedih karena suatu hari mereka harus menghindar dari serangan ninja pada saat mencari tempat berteduh. Chibi, anjing yang sangat imut ini yang dimiliki oleh Nagato, harus menjadi korban, tidak bersalah lagi-lagi teman-teman. Para dog lover akan sangat sedih melihat kejadian ini. Kesedihan meliputi hari-hari mereka. Mereka harus kehilangan Chibi, sahabat mereka. Hal ini sangat memukul persahabatan ini dan semakin membuat mereka bersemangat untuk menghentikan perang. Mereka juga semakin berhati-hati agar tidak ada lagi korban dalam persahabatan ini. Kasihan sekali teman-teman. Cerita pun mulai berlanjut ketika mereka menaiki suatu tebing. Conan sangat ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Namun, Yahiko berhasil menyelamatkan dan menolongnya. Ketika mereka berhasil menaiki tebing tersebut, tiba-tiba serangan mendadak dari seorang ninja pun mendekat. Itu bukan menjadi sebuah masalah besar bagi Nagato. Di saat itu juga Nagato menggunakan kekuatan dari mata Rinnegan-nya untuk berlindung dari serangan. Namun, akibat dari serangan tersebut juga membuat dan membawa kelompok ini jatuh ke dalam jurang. Dengan perlindungan dewa dan Dewi Fortuna, kelompok ini masih bisa selamat dalam kejadian ini. Hidup lagi susah-susahnya, mereka malah bertemu dengan ninja Konoha. Kelompok ini awalnya ragu, namun Jiraiya berhasil meyakinkannya. Yap, kebetulan ini adalah awal pertemuan mereka dengan kelompok Sannin legendaris Konoha. Konoha membuat mereka terkesan, yaitu dengan cara membuat bunga yang rumit dari pembungkus kertas, yang sontak ditinggalkannya sebagai tanda perkenalan dan terima kasih karena telah memberi mereka makanan. Maksud Mimin, Conan yang memberikan bunga dalam bentuk kertas. Kertas dalam bentuk bunga. Intinya begitulah. Pada saat itu juga, Tante Orochimaru nih. Tebak, Orochimaru itu perempuan atau laki-laki? Nggak tahu deh. Pada saat itu juga Orochimaru yang kelainan jiwa menyarankan Jiraiya agar membunuh aja anak-anak ini nih. Karena akan merepotkan juga berada di tengah perang, ada anak-anak. Kasian juga. Cuman ya gimana? Namanya juga Jiraiya. Jiraiya tuh nggak bisa begitu.
Namun Jiraiya tidak seperti Orochimaru. Ia bersimpati kepada nasib anak-anak ini dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di tempat ini. Jiraiya mengajari mereka bagaimana cara melindungi diri dan bertahan hidup di situasi yang sulit. Termasuk ia akan mengajari anak-anak ini mengenai ninjutsu. Di tengah kebersamaan mereka, Jiraiya juga mengajarkan arti proses pendewasaan kepada Nagato muda yang mulai mempertanyakan perbuatan kepada orang lain gitu loh. Jiraiya mengajarkan arti menjadi dewasa kepada Nagato muda. Selain itu, Jiraiya juga membangunkan mereka jalan rahasia untuk kabur dari tempat persembunyiannya dengan tujuan jika ada seorang musuh yang menemukan mereka, mereka bisa lari melalui jalan tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Jiraiya memutuskan untuk kembali ke Konoha. Ia mengatakan kepada Conan bahwa dia akan tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat amat cantik ketika sudah dewasa kelak. Dan Jiraiya juga percaya bahwa mereka akan bisa menghentikan perang besar suatu saat nanti, sesuai dengan cita-cita mereka. Persis juga seperti ramalan petapa katak tua, kakek-kakek kodok itu loh. Walau akhirnya mereka menjadi salah satu pencipta peperangan di masa depan. Iya, kita kan sama-sama tahu ketika penyerangan Pain ke Konoha atau berdirinya Akatsuki juga salah satunya adalah dari 3 orang ini, teman-teman. Setelah sekian lama bersama, mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk Akatsuki demi membawa perdamaian ke dunia. Hal tersebut juga membuat mereka menjadi terkenal karena kekuatan dan pergerakan mereka yang hebat. Ketika kelompok ini mulai mendapatkan perhatian dan jumlah pengikut yang banyak, Yahiko sadar bahwa ia harus mencari markas lain yang lebih besar. Namun, tidak disangka di momen tersebut 2 orang ninja batu menyerang tempat persembunyian mereka. Dengan bakat kepemimpinannya, Yahiko menyadari dan membawa kabur pasukan melalui tempat rahasia yang sebelumnya dibentuk bersama Jiraiya. Dan fakta uniknya adalah penyerangan ninja batu ini dikepalai oleh ninja brengsek kakek tua bandot bernama Danzo. Pasti kalian gak asing dengan kakek tua ini, Danzo si bandot. Selama Perang Dunia Shinobi yang ketiga, kelompok ini juga terus diamati dan didekati oleh orang yang mengaku Madara Uchiha. Ya siapa lagi, kita sudah sama-sama tahu bahwa orang ini adalah Obito gitu loh. Madara atau Obito saat itu menawarkan ajakan untuk beraliansi dengannya. Ia menawarkan jalan supaya lebih cepat dan mudah untuk membawa perdamaian ke dunia ini. Tetapi Yahiko dengan jiwa kepemimpinannya menolak tawaran tersebut. Ia mencurigai bahwa Obito hanya akan memanfaatkan kelompok ini saja. Setelah sekian lama, seiring tumbuh dan berkembangnya Akatsuki juga, salah satu pemimpin kelompok besar di Amegakure yang bernama Hanzo si Salamander mulai merasa bahwa Akatsuki akan mengancam kekuasaannya, sehingga ia mendekati kelompok tersebut dan juga menawarkan agar mereka bekerja sama. Fun fact-nya adalah pergerakan Hanzo ini juga didalangi oleh si kakek Danzo. Sebuah kemajuan dalam kelompok Akatsuki karena berhasil menarik perhatian kelompok besar Hanzo si Salamander. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Keesokan harinya, saat sedang berpatroli, Conan diculik oleh anak buah Hanzo dan dibawa ke tempat pertemuan, di mana ia harus memerintahkan Nagato untuk membunuh Yahiko. Jadi dijebak kelompok ini. Dengan imbalan nyawa Conan akan selamat. Lantas kemudian Conan berteriak agar mereka pergi tanpa dirinya, tetapi mereka menolak untuk meninggalkannya. Nagato yang bingung pun akhirnya tidak bisa bergerak karena ia merasa Akatsuki telah dijebak dan dipermainkan selama ini oleh Hanzo. Namun, di tengah kebingungan Nagato, Yahiko tiba-tiba menikam dirinya sendiri dengan kunai yang berada di tangannya Nagato. Jadi Yahiko membunuh dirinya sendiri dan terlihat seperti Nagato membunuh Yahiko. Kejadian ini sangat-sangat mirip ketika Rin menusukkan dirinya sendiri di Chidorinya Kakashi. Koreksi kalau Mimin salah, oke? Gimana nggak makin shock juga loh Nagato. Sahabat yang ingin dilindunginya malah mati di pelukannya. Yahiko mati demi menyelamatkan nyawa Conan. Dan dengan amarahnya Nagato mengeluarkan patung Gedomazo yang legendaris dan menghabisi musuhnya tanpa terkecuali. Dengan jurus yang sangat overpower itu, dia mengeluarkan naga yang bisa menghisap nyawa manusia hanya dengan sekali sentuh oleh naga tersebut. Kalau kalian tahu, naga tersebut seperti naga hantu ya teman-teman. Dari kejadian tersebut juga membuat visi dan misi kelompok ini berubah serta tidak percaya lagi kepada kedamaian di dalam dunia ninja. Baginya kedamaian adalah sebuah omong kosong dan hal itu membuatnya mau bekerja sama dengan Tobi atau Obito atau yang lebih dikenal dengan Madara saat itu untuk melakukan rencananya. Akhirnya ikut bekerja sama. Nagato kemudian menggunakan mayat Yahiko sebagai boneka atau sebagai Pain kita menyebutnya untuk melakukan rencananya. Boneka yang dikendalikan Nagato
Nagato ini memiliki ciri khas tindik berwarna hitam untuk mengalirkan cakra ke dalam mayat tersebut. Itulah yang kita kenal sebagai pain atau perwujudan rasa sakit dari yang dialami oleh Nagato dan Conan sepanjang hidupnya. Dari situ jugalah akhirnya rencana Akatsuki berubah total. Mereka memiliki tujuan menciptakan kedamaian dengan cara menghancurkan semuanya. Beberapa waktu kemudian Nagato dengan nama samaran Pain memulai perang saudara di Amegakure. Ia memulai secara besar-besaran melakukan aksi kejam dan mengutus Conan sebagai juru bicara untuk berjanji kepada penduduk desa bahwa ia akan membawa perubahan dan kedamaian ke desa mereka. Mereka menebarkan isu bahwa Pain atau Nagato adalah Tuhan yang memberi mereka keselamatan serta kedamaian, dan Conan adalah malaikat yang akan menyampaikan doa dan harapan dari penduduk desa. Jiraiya pun ketika baru sampai ke Amegakure melihat kejanggalan ini, teman-teman. Setelah sekian lama mendengar berbagai macam berita dan cerita tentunya, dan juga kabar bahwa Akatsuki semakin besar, Jiraiya memutuskan untuk langsung memeriksa ke tempat Pain itu sendirian. Conan menyadari keberadaan Jiraiya dan sempat bertatapan mata. Jiraiya sungguh menyesal dengan apa yang terjadi dan kecewa bahwa murid-muridnya harus terjerumus ke arah yang salah. Namun Conan dan Nagato tetap pada keyakinan mereka yang akhirnya menimbulkan pertarungan sengit antara guru dan murid ini. Dengan sangat berat hati kita harus menerima bahwa Jiraiya, sang legenda Sannin, harus kalah dikeroyok oleh segerombolan Pain dan harus tenggelam di desa Amegakure. Ini juga sempat menjadi konspirasi kemana mayat Jiraiya, teman-teman. Ada yang bilang waktu pas pengen di era Boruto, Jiraiya ingin hidup lagi sebagai Kashin Koji, dan ada yang lain-lain. Cuman masih menjadi misteri sampai saat ini kemana mayat Jiraiya. Setelah kejadian itu, Conan dan Pain memutuskan untuk datang ke Konoha. Selain untuk alasan Jinchuriki Kyuubi, ia memiliki alasan pribadi untuk menemui Naruto. Singkat cerita, dengan drama yang sangat banyak ketika tragedi pembantaian di Konoha, Naruto berhasil mengalahkan Tendo Pain atau Yahiko dan membuat ia menemukan Pain asli atau Nagato yang bersembunyi di balik pohon kertasnya Conan. Disinilah terjadi adu bacot dan idealis dari kedua Uzumaki ini, antara Uzumaki Naruto dan Uzumaki Nagato, yang kalah oleh Naruto sarjana hukum. Nagato harus kalah, menyadari bahwa Naruto itu jago bacot. Akhirnya sadar dan memutuskan untuk mengembalikan nyawa semua penduduk Konoha yang mati, dan ia sadar akan perbuatannya hingga Nagato itu bertaubat. Namun hal tersebut juga membuatnya harus rela mati karena ia sudah kehabisan cakra dengan penggunaan jurus Rinne Tensei miliknya. Setelah kejadian itu, Conan memberikan bunga harapan kepada Naruto. Ia berharap bahwa Naruto dapat membuat perubahan bagi seluruh dunia ninja, dan Conan memutuskan untuk keluar dari Akatsuki. Ia menyembunyikan mayat Nagato di tempat yang aman agar Obito tidak dapat menemukannya. Hingga tiba suatu saat, Obito pergi ke Amegakure untuk mencari Conan. Obito merasa dihianati dan akan membasminya. Obito menanyakan mayat Nagato kepada Conan, namun Conan tidak ingin memberitahukan, dan akhirnya Obito pun mengungkapkan kebenaran bahwa Rinnegan yang dimiliki oleh Nagato sebenarnya bukanlah milik Nagato, namun Obito lah yang menanamkannya saat Nagato masih kecil. Sebenarnya Rinnegan akan muncul ketika sel dari Hashirama serta Madara bergabung, atau lebih tepatnya ketika Cakra, Asura, dan Indra bergabung, karena Hashirama dan Madara juga merupakan titisan dari mereka berdua yang akhirnya diturunkan kepada Naruto dan Sasuke. Dengan dasar pengetahuan ini jugalah yang membuat Danzo dengan sangat ambisi ingin menjadikan dirinya sendiri itu kuat dengan menggabungkan antara Sharingan dan sel Hashirama pada dirinya. Kalian bisa lihat recap adegan ini ketika Danzo harus mati di tangan Sasuke dan Sasule dan Obito dan Bito dan Madara yang ngaku-ngaku Obito itu, teman-teman. Kembali ke Conan, mendengar apa yang dibicarakan oleh Obito, Conan tidak percaya dengan siapapun, maksudnya dengan apapun perkataan dari Obito. Dan di sini jugalah akhirnya timbul pertempuran antara Conan dan Obito yang sangat sengit. Singkat cerita, Conan berhasil menguasai pertempuran dan membuat Obito terpojok dengan miliaran kertas peledak. Nggak tahu ini total jumlahnya berapa kertas peledak, tapi yang jelas banyak banget, teman-teman. Obito berhasil terkenal dampak dari ledakan tersebut. Conan sudah menyiapkan serangan ini untuk mengalahkan siapapun, dan seketika itu pun Obito jatuh ke dalam lautan kertas bersamaan diikuti oleh kertasnya milik Conan. Jadi Obito diledakin dengan kekuatan-kekuatan yang bermiliar-miliar meledak. Itulah guys intinya. Conan akhirnya berhasil membunuh Obito yang membuatnya merasa lega. Namun saat itu juga Obito berhasil menggunakan
menggunakan Izanagi sehingga membuatnya selamat dari kematian dan membuat matanya yang satu buta. Jadi kemampuan Izanagi ini adalah bisa merubah realitas sehingga Obito itu nggak jadi mati, teman-teman. Setelah itu, Obito juga langsung menyerang Conan dari arah belakang dan ia harus menerima dampak yang besar dari serangan mendadak tersebut. Di situ juga lah Conan akhirnya percaya bahwa Obito adalah seorang Madara Uchiha. Kok bisa gitu loh? Ada alasannya nih, teman-teman. Membuat Conan percaya bahwa Obito adalah Madara Uchiha atau seorang Rikodo Sanin karena ia mampu membuat suatu jutsu yang sangatlah aneh. Hal ini bisa terjadi karena Conan kekurangan informasi mengenai jurus-jurus klan Uchiha sehingga mampu membuat berpikir seperti itu, teman-teman. Jadi masuk akal kan kalau Conan menebak Tobi atau Obito itu adalah seorang Madara. Serangan terakhir Obito itu akhirnya berhasil melemahkan Conan dan membuat Conan harus mati di tangan Obito, teman-teman. Hal itu juga membuat Conan merelakan dan menitipkan mimpi perdamaian dunia kepada seorang bocah bernama Naruto Uzumaki. Sebuah ending yang sangat membagongkan dari kisah hidup Conan. Bagaimana tidak, ia dilahirkan, dibesarkan, dan hidup sepanjang usianya dalam konflik, di mana ia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga, merasakan hidup normal, dan ia hanya mengetahui dunia dari sisi gelapnya saja. Padahal Conan benar seperti kata Jiraiya Sensei bilang, akhirnya ia berhasil tumbuh dan menjadi wanita cantik saat dewasa. Seperti cantiknya mantan Mimin yang selalu membayangi Mimin tiap malam. Sayang aja mantan Mimin bukan Conan gitu. Mungkin segitu dulu pembahasan Mimin kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar membantu Mimin keluar dari bayang-bayang mantan Mimin ini setiap malam, guys. Udah rada-rada gila Mimin ini. Oke, gua admin 1 izin cabut dulu dan sampai jumpa di lain video. Semoga kalian sehat selalu. Mimin berharap yang terbaik untuk kalian dan sampai jumpa.